Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan kembali ya. Jadi kita meninjau momentum dan akan meninjau momentum dan energi relativistik ya. Di awal tadi kita sudah mulai meninjau eh, bagaimana momentum dalam tinjauan relativistik ya. Kita kemudian meninjau tumbukan sepusat antara M1 dan M2 ya. Kemudian dia ditinjau dalam dua buah kerangka yang diam dan kerangka yang bergerak ya. Karena tumbukannya sepusat, artinya momentum total pada kerangka keaksen itu dia sama dengan 0. Kemudian di sini diuraikan kecepatan-kecepatannya yang masing-masing diukur pada kerangka diam dan kerangka bergerak. Kemudian hukum kekalan momentum berlaku. Setelah itu kita mendapatkan di sini perbandingan antara M1 dan M2 dengan terlebih dahulu memasukkan hukum penambahan kecepatan Lorentz ya. Kita mendapatkan perbandingan M1 dan M2 ya yang dinyatakan dalam U1 dan U2 tapi ditinjau pada kerangka yang bergerak ya. Di mana perbandingan kecepatannya itu seperti pada persamaan 7 ya. Nah, sekarang kita misalkan massa M2 sebelum tumbukan itu dia diam ya. Jadi kalau kita tadi ambil kasus yang umum di mana kedua massa M1 dan M2 bergerak, nah kita coba mengeset atau kita mengatur bahwa M2 sebelum tumbukan itu diam pada kerangka lab ya. Dia diam pada kerangka lab atau pada kerangka K ya. Pada kerangka K itu dia diam. Artinya dengan kata lain konsekuensinya adalah U2-nya sama dengan 0 ya. Nah, kemudian kalau kita ambil M2-nya itu kita nyatakan dalam M0 saja ya. Artinya M0 itu maksudnya kita ambil sebagai untuk menunjukkan bahwa dia diam sebelum tumbukan ya. Kemudian kita ambil juga U1-nya itu sama dengan V ya. U1-nya sama dengan V. Kemudian M1 kita ambil saja saya sama dengan M ya. Jadi kita redefinisi ulang besaran-besaran yang dari atas ya. Karena kita ambil M2-nya itu dia diam sebelum tumbukan. Nah, kalau besaran ini kita ganti ke dalam persamaan 7, maka kita akan dapatkan sekarang perbandingan M1 M2 itu menjadi M dibagi dengan M0 itu sama dengan, nah karena U2-nya 0, artinya dia suku yang di atas ini menjadi 1 dikurang 0 akar 1 sama dengan 1 ya. Berarti sama dengan 1 per akar dari 1 dikurang U1-nya menjadi V ya. Kita ambil kecepatannya itu U1-nya sama dengan V. Berarti V kuadrat per C kuadrat ya. Nah, kita dapatkan sekarang perbandingan ini. Atau ini bisa menjadi M sama dengan M0 dibagi dengan 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, persamaan ini itu biasa kita kenal sebagai massa relativistik. Ya. Di mana M0 ini adalah massa yang diamati oleh pengamat yang berada pada kerangka yang sama dengan benda ya. Jadi ini oleh pengamat yang berada pada kerangka yang sama dengan benda atau pada kerangka lab. Artinya ini adalah massa biasa juga disebut sebagai massa diamnya ya. Oleh pengamat ini diamati oleh pengamat yang berada pada kerangka yang sama dengan benda. Sedangkan yang M ini
itu adalah massa yang diamati oleh pengamat pada kerangka yang bergerak atau pada kerangka keaksen. Kerangka keaksen. Ya. Nah, dari sini kita bisa merumuskan momentum benda dengan massa diam M0 yang bergerak dengan kecepatan V ya. Dengan menggunakan massa relativistik ini ya. Jadi kita bisa sekarang mendapatkan rumusan dari momentum suatu benda itu dengan massa diam M0 yang bergerak dengan kecepatan V. Yang bergerak dengan kecepatan V ya. Berarti P itu sama dengan M dikali V ya. M-nya adalah ini massa relativistik ya. M0 dikali V dibagi dengan 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat ya. Nah, kalau V-nya rendah tentunya dia akan kembali ke momentum dalam mekanika Newton ya. Mekanika Newton biasa jika V-nya sangat kecil ya. Jadi kita dapatkan ini adalah rumusan momentum relativistik ya. Momentum dari suatu benda dengan massa diamnya itu M0 yang bergerak dengan kecepatan V ya. Nah, sekarang kita akan coba mencari bagaimana bentuk energi relativistiknya ya. Nah, kita mulai dengan mengkuadratkan rumusan momentum ini ya. Kalau rumusan ini kita kuadratkan, maka kita akan dapatkan P kuadrat itu akan sama dengan M0 kuadrat dikali dengan V kuadrat dibagi dengan 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, ingat di awal kita sudah menentukan bahwa V per C itu sama dengan beta ya. Maka kita bisa tuliskan di sini tinggal 1 dikurang beta kuadrat, di mana beta itu sama dengan V per C ya. Nah, atau ini bisa kita sederhanakan menjadi karena V kuadrat itu adalah beta adalah V per C, maka V kuadrat berarti beta kuadrat dikali dengan C kuadrat ya. Berarti bisa kita tuliskan di sini P kuadrat itu sama dengan M0 kuadrat dikali dengan C kuadrat dikali dengan beta kuadrat ya dibagi dengan 1 dikurang beta kuadrat. Nah, ingat 1 dibagi dengan 1 dikurang beta kuadrat itu tidak lain adalah ingat gamma itu sama dengan 1 dibagi dengan akar 1 dikurang beta kuadrat ya. Ini kita punya rumusan di awal seperti ini sehingga ini bisa kita tuliskan menjadi M0 kuadrat C kuadrat beta kuadrat dikali dengan gamma kuadrat ya. Nah, ini kita simpan dulu, akan kita gunakan sebentar ya. Nah, jadi kita punya sekarang persamaan P kuadrat itu sama dengan M0 kuadrat C kuadrat beta kuadrat gamma kuadrat ya. Nah, kemudian sekarang kita tinjau besaran ini ya. Kita tinjau 1 per 1 dikurang beta kuadrat ya, atau suku penyebut dari P kuadrat ini. Nah, suku ini itu bisa kita uraikan ya. Ini kita bisa tuliskan seperti ini. Ini menjadi sama dengan 1 dikurang beta kuadrat ditambah beta kuadrat per 1 dikurang beta kuadrat ya. Jadi sama saja ya. Ini kan saling cancel ya. Ini kan saling cancel, berarti akan kembali ke sini. Nah, tapi ini kita coba uraikan karena kita ingin tuliskan sekarang persamaannya menjadi 1 dikurang beta kuadrat per 1 dikurang beta kuadrat, kemudian ditambah beta kuadrat per 1 dikurang beta kuadrat. Atau ini sama dengan, ini bisa saling cancel ya, berarti 1 ditambah beta kuadrat per 1 dikurang beta kuadrat. Nah, jadi suku yang ini itu sama dengan suku yang ini. Ya. Nah, kalau suku yang kedua ini kita pindahkan ke ruas kiri, maka kita akan dapatkan
Berarti 1/1 dikurang beta kuadrat dikurang beta kuadrat per 1 dikurang beta kuadrat itu sama dengan 1. Nah, ini tidak lain adalah, ini adalah gamma ya. Gamma kuadrat. Kemudian yang ini adalah gamma kuadrat dikali dengan beta kuadrat. Jadi gamma kuadrat dikurang beta kuadrat gamma kuadrat itu sama dengan 1. Ya. Nah ini kalau kita kalikan dengan M0 kuadrat C pangkat 4, maka kita akan dapatkan sekarang persamaannya menjadi, jadi kedua ruas di sini dikalikan dengan M0 kuadrat C pangkat 4, berarti kita akan dapatkan M0 kuadrat C pangkat 4 gamma kuadrat, kemudian dikurang di sini menjadi saya tuliskan saja beta kuadrat gamma kuadrat dikali dengan M0 kuadrat C pangkat 4, kemudian ini sama dengan M0 kuadrat C pangkat 4. Nah, suku yang kedua ini itu bisa kita pecah menjadi seperti ini ya. Kita pecah C kuadratnya di sini, kemudian M0 kuadrat dikali dengan C kuadrat ya, dikali dengan beta kuadrat gamma kuadrat ya. Jadi C-nya ini kita pisah menjadi C kuadrat dikali C kuadrat ya. Nah, suku yang ini itu tidak lain adalah yang ini tadi ya, adalah P kuadrat. Adalah P kuadrat. Sehingga kita bisa tuliskan sekarang persamaannya menjadi M0 kuadrat C pangkat 4 gamma kuadrat dikurang C kuadrat P kuadrat ini sama dengan M0 kuadrat C pangkat 4 ya. Nah, suku kedua ini kita pindahkan ke ruas kanan, kita dapatkan M0 kuadrat C pangkat 4 gamma kuadrat sama dengan C kuadrat P pangkat 2 ditambah M0 kuadrat C pangkat 4. Kedua ruas kita akarkan, maka kita akan dapatkan persamaan M0 C pangkat 2 gamma ini sama dengan, ini kalau kita akarkan ya, kita bisa keluarkan C kuadratnya ya. Berarti kita bisa tuliskan C dikali dengan akar P ditambah dengan M0 kuadrat C kuadrat ya. Kita dapatkan persamaan ini sekarang. Ini kita sebut persamaan 8 ya. Nah, ini kita simpan lagi. Nanti kita akan gunakan sebentar di belakang ya. Untuk mendapatkan rumusan energinya ya. Nah, sekarang kita tinjau persamaan, kita punya M0 C kuadrat gamma dikurang M0 C kuadrat ya. Ini tidak lain sama dengan M0 C kuadrat dikali dengan gamma dikurang 1 ya. Gamma itu tidak lain adalah 1 per akar 1 dikurang beta kuadrat dikurang 1 ya. Jadi kita tinjau, kita misalkan punya persamaan seperti ini ya. Tujuannya nanti akan kelihatan sebentar. Nah, kalau kita tinjau untuk beta yang sangat kecil ya, atau beta itu menuju 0, maka suku pertama yang di dalam kurung ini itu bisa kita ekspansikan ya. Ini kita bisa ekspansikan dengan menggunakan ekspansi Taylor di titik beta sama dengan 0 ya. Nah, maka suku yang ini ya, itu kita ekspansi Taylor di titik beta sama dengan 0, maka kita akan dapatkan 1 per akar 1 dikurang beta kuadrat. Ini saya kira mudah ya, tinggal kalian hitung sendiri. Saya kira ekspansi Taylor sudah ada di SMAT 1 ya. Fungsi ini fungsi beta kita anggap ini sebuah fungsi ya, misalkan f beta, kemudian kita ekspansikan ya. Jadi misalkan ini adalah f beta, maka kita ekspansikan menjadi f0 kemudian ditambah dengan f aksen per 1 faktorial dikali dengan beta dikurang 0 ya. Kemudian ditambah f double aksen per 2 faktorial dan beta dikurang 0 kuadrat ya, dan seterusnya ya. Nah, kita cuma ambil sampai orde kedua saja ya, turunan orde kedua.
turunan order yang lebih tinggi kita abaikan karena nilainya akan sangat kecil ya. Nah ini kalau kalian kerjakan maka suku yang pertama ini akan sama dengan 1. Kemudian suku yang kedua ini kalau kalian turunkan 1 kali di titik beta sama dengan 0, maka ini akan sama dengan 0 nantinya. Sedangkan yang ini nantinya akan didapatkan suku yang ketiga itu sama dengan 1/2 beta kuadrat ya. Jadi silakan coba dihitung, dibuktikan ya. Ekspansi Taylor-nya ini bisa kita tuliskan menjadi 1 ditambah 1/2 beta kuadrat ditambah seterusnya. Nah kita hanya ambil sampai orde yang kedua saja ya. Nah sehingga suku yang ini, suku yang dalam kurung itu kita bisa tuliskan menjadi 1/akar 1 dikurang beta kuadrat dikurang 1 itu sama dengan 1 ditambah 1/2 beta kuadrat dikurang 1. Nah ini bisa saling cancel ya. Berarti sama dengan 1/2 beta kuadrat. Nah dengan kata lain, sekarang kita punya persamaannya menjadi M0C kuadrat 1/akar 1 dikurang beta kuadrat dikurang 1 itu tidak lain sama dengan M0C kuadrat. Nah, karena ini sudah kita ekspansikan ya dengan mengambil betanya itu menuju 0 ya, atau betanya itu mendekati 0, maka ini dikali dengan 1/2 beta kuadrat ya. Tapi saya tulis di sini karena kita lakukan aproksimasi ya. Nah, ini beta kita tahu adalah V kuadrat per C kuadrat ya. Berarti ini akan sama dengan 1/2 M0 C kuadrat dikali dengan V kuadrat per C kuadrat. Ini bisa kita cancel. Ini sama dengan 1/2 M0 V kuadrat. Kita bisa lihat bahwa ini sebenarnya adalah rumusan dari energi kinetik ya. Energi kinetik dari massa M0 ya, atau benda dengan massa M0. Nah, sehingga dengan limit pendekatan ini, limit beta menuju 0, kita bisa dapatkan definisi energi kinetik relativistik ya. Jadi dengan limit pendekatan ini, maka kita dapat ditafsirkan ya, atau dapat diperoleh rumusan dari energi kinetik relativistik. Maksudnya seperti apa? Nah, kita punya besaran ini ya, yang tadi kita tinjau. Nah, ketika kita dekati dengan beta menuju 0, ternyata dia sama dengan 1/2 M0 V kuadrat, di mana ini tidak lain adalah energi kinetik dari suatu benda ya. Artinya, suku yang ini itu merupakan energi kinetik dalam tinjauan relativistik. Berarti dari sini kita dapatkan bahwa T itu adalah energi kinetik, itu sama dengan M0C kuadrat dikali dengan 1/akar 1 dikurang beta kuadrat dikurang 1. Ya, seperti ini. Ini adalah bentuk energi kinetiknya. Nah, sekarang kita coba uraikan. Kalau kita uraikan, kita kalikan masuk M0C kuadratnya ke sini ya, kita akan dapatkan T itu sama dengan M0C kuadrat per akar 1 dikurang beta kuadrat dikurang 1. Sorry, dikurang M0C kuadratnya. Nah, M0C kuadratnya bisa kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga kita dapatkan M0C kuadrat per akar 1 dikurang beta kuadrat, di mana ini tidak lain adalah M0C kuadrat dikali dengan gamma ya. Ini kan akar 1 kurang beta kuadrat adalah gamma ya. Berarti ini sama dengan M0C kuadrat gamma itu sama dengan T ditambah dengan M0C kuadrat. Nah, sekarang perhatikan bentuk persamaan ini. Ini mengingatkan kita pada rumusan energi total pada tinjauan mekanika Newton ya, di mana ini adalah energi kinetik dan yang ini adalah energi potensial ya.
Sedangkan yang ini itu adalah energi total. Ya. Nah, dari sini kita bisa menyatakan bahwa suku kedua di ruas kanan ini itu seakan-akan merupakan energi potensial benda ya. Jadi dari sini kita bisa menyatakan bahwa seakan-akan M0C kuadrat itu adalah energi potensial benda. Jika kita bandingkan persamaan ini dengan energi total pada bentuk persamaan energi total di mekanika Newton. Ya. Ini adalah energi potensial benda. Ya. Atau dengan kata lain, kalau kita mengambil definisi M0 tadi, di mana M0 itu adalah massa diamnya, maka kita bisa menyatakan bahwa M0C kuadrat ini adalah energi diam benda yang massa diamnya M0. Ya. Jadi kita bisa menyatakan bahwa energi diam dari suatu benda yang massa diamnya adalah M0 itu sama dengan E0 sama dengan M0C kuadrat. Jadi ini adalah rumusan energi potensial atau energi diam dari suatu benda yang massa diamnya M0 ya. Nah, kemudian sekarang perhatikan suku yang di ruas kiri ini itu mengingatkan kita pada suatu persamaan di atas yang ini ya. Persamaan ini. Nah, kita menyatakan bahwa ini itu adalah energi total, artinya suku yang ini merupakan energi total ya. Ini merupakan bentuk energi total yang bisa dinyatakan dalam persamaan 8. Sehingga kita bisa tuliskan sekarang persamaan 8 itu menjadi suku yang di ruas kiri menjadi E itu sama dengan ini ya. C akar P tambah M0 kuadrat C kuadrat ya. C dikali dengan akar P kuadrat ditambah dengan M0 kuadrat C kuadrat. Atau kalau kita kuadratkan kedua ruas, maka kita dapatkan E kuadrat sama dengan P kuadrat C kuadrat ditambah dengan M0 kuadrat C pangkat 4. Ya. Nah, inilah yang kita dapatkan sebagai bentuk dari energi total dalam tinjauan relativistik. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah mendapatkan bagaimana bentuk momentum relativistik ya di atas tadi kita sudah dapatkan mana tadi. Nah ini ya untuk momentum benda dengan massa diam M0 yang bergerak dengan kecepatan v itu kita dapatkan momentumnya seperti ini ya. Jadi P sama dengan V di mana M itu massa pengamat adalah massa yang diukur oleh pengamat yang berada pada kerangka bergerak ya dengan kecepatan tertentu dengan kecepatan v. Maka kita dapatkan momentumnya dalam tinjauan relativistik itu sama dengan M0 dikali V dibagi dengan akar 1 dikurang V kuadrat C kuadrat. Kemudian kita juga sudah mendapatkan bentuk energi dalam tinjauan relativistik ya, yaitu E sama dengan C akar P kuadrat tambah M0 kuadrat C kuadrat, atau persamaan energinya menjadi E kuadrat sama dengan P kuadrat C kuadrat ditambah dengan M0 kuadrat C pangkat 4 ya. Oke, saya kira itulah materi untuk momentum dan energi relativistik. Ada yang mau ditanyakan terkait yang sudah kita turunkan? Oke, kita masih punya waktu ya. Saya akan sedikit membahas. Kita akan kembali ke pembahasan di awal ya. Saya ada yang terlupa ya. Saya ada sedikit yang terlupa di pembahasan mengenai di transformasi Lorentz ya. Jadi saya akan tambahkan di sini ya. Jadi untuk momentum dan energi relativistik itu selesai sampai di sini ya. Jadi kita sudah dapatkan bentuk rumusan momentum
dengan koreksi relativistik dan juga bentuk persamaan energinya ya. Oke, sekarang kita kembali ke awal ya, ketika kita membahas mengenai transformasi Lorentz ya. Kita punya elemen jarak ya, kita sudah merumuskan elemen jarak yang sifatnya invarian terhadap transformasi Lorentz ya. Kalau kalian ingat, kita punya ds kuadrat itu sama dengan min dx0 kuadrat ditambah dengan dx1 kuadrat ditambah dengan dx2 kuadrat ditambah dx3 kuadrat ya. Di mana elemen jarak ini itu bersifat invarian terhadap transformasi Lorentz ya. Jadi dia menggantikan elemen jarak atau elemen panjang yang ada di transformasi Galilei ya. Kalau di transformasi Galilean itu hanya elemen jaraknya hanya memiliki komponen spasial saja atau komponen ruang saja. Nah, sedangkan elemen jarak dalam transformasi Lorentz, setelah kita aplikasikan transformasi Lorentz itu agar dia invarian, maka kita tambahkan suku waktu di sini ya, sehingga kita biasa menyebutnya ruang waktu ya. Jadi ada tambahan bagian waktu dalam elemen jarak. Sehingga elemen jarak ini itu akan menyebabkan invariansi dalam transformasi Lorentz. Artinya ds aksen kuadrat itu akan sama dengan ds kuadrat ya. Atau ini bisa kita tuliskan menjadi ds kuadrat itu sama dengan minus c kuadrat dt kuadrat. Kita kembalikan ke dx kuadrat tambah dy kuadrat ditambah dz kuadrat ya. Jadi ini bagian spasialnya ya, bagian ruangnya, ini adalah bagian waktunya. Nah, sekarang kita perhatikan, kalau kalian lihat di sini kita mempunyai signature-nya ya atau tandanya. Tanda dari masing-masing komponen elemen jaraknya itu adalah minus, plus, plus, plus. Atau kalau kalian ingat metrik tensor eta mononya itu sama dengan diagonal dari min 1, 1, 1, 1 ya. Jadi suku diagonal pada metrik tensornya itu bernilai min 1, 1, 1, 1. Nah, tapi terkadang juga di beberapa buku referensi yang lain juga menggunakan sign yang lain atau tanda yang lain ya. Ada beberapa buku yang menggunakan justru sebaliknya ya. Di buku yang lain dia punya eta mu itu sama dengan diagonalnya itu bagian waktunya itu bernilai positif ya. Jadi plus 1. Kemudian yang lainnya bagian spasialnya itu minus 1, minus 1, minus 1 ya. Jadi ketika kalian misalkan mendapatkan nanti buku yang ternyata di dalamnya itu tandanya itu berbeda ya. Bagian waktunya itu positif, ini negatif, negatif, negatif. Itu bergantung kesepakatan saja atau bergantung konvensi yang dipakai. Pada intinya kenapa elemen jarak ini dirumuskan seperti ini? Agar dia invarian terhadap transformasi Lorentz. Artinya kalau ini diganti plus, di sini negatif, 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 dia akan tetap invarian terhadap transformasi Lorentz ya. Jadi salah satu bagian antara itu ruang atau waktunya itu harus bernilai positif atau negatif. Nah, sehingga konsekuensinya apa? Nah, kalau kalian ingat di transformasi Galilean atau di kasus untuk 3 dimensi saja ya, kita biasa menyebutnya tree length ya. Artinya elemen jaraknya atau elemen panjangnya itu hanya dl kuadrat sama dengan dx kuadrat ditambah dy kuadrat ditambah dengan dz kuadrat. Ini adalah elemen panjang pada transformasi Galilean. Yang ketika kita aplikasikan ke transformasi Lorentz, dl kuadrat ini dia tidak invarian lagi ya. Dia tidak invarian terhadap transformasi Lorentz. Nah, kalau kita perhatikan, kalau misalkan kita memilih x, y, dan z-nya itu adalah bilangan real, maka dl kuadrat ini itu akan selalu lebih besar atau sama dengan 0 ya. Jadi dia tidak mungkin bernilai negatif ya, elemen panjangnya. Jadi kalau x-nya kita ambil bilangan real, y-nya kita ambil bilangan real, dz-nya kita ambil bilangan real, maka elemen jaraknya ini akan selalu bernilai lebih besar daripada 0 atau sama dengan 0. Nah, tapi berbeda dengan elemen jarak atau elemen panjang untuk kasus 4 dimensi ya. Untuk kasus
ada elemen ruang dan ada elemen waktunya ya. Nah, ini biasa kita sebut dengan for length ya. Nah, misalkan kita ambil untuk tandanya atau signaturnya itu plus minus minus ya, plus minus minus minus, maka ds kuadratnya itu akan ada 3 kemungkinan nilai yang mungkin ya. Maka ds kuadratnya kalau kita ambil sign-nya itu plus minus 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 ya. Ini tergantung konvensi saja ya. Yang penting dia tetap invariant terhadap transformasi Lorentz. Maka ds kuadratnya itu akan mempunyai 3 kemungkinan nilai ya. Dia akan bernilai lebih besar daripada 0, dia mungkin saja sama dengan 0, dan dia mungkin kurang dari 0 ya. Kapan ds kuadratnya itu dia lebih besar daripada 0? Ketika suku bagian waktunya itu lebih besar daripada bagian spasialnya ya. Nah, ini terjadi ketika c kuadrat dt kuadratnya itu lebih besar daripada dx kuadrat ditambah dy kuadrat tambah dz kuadrat ya. Nah, kapan dia sama dengan 0? Ketika c kuadrat dt kuadratnya itu sama dengan dx kuadrat ditambah dy kuadrat ditambah dz kuadrat. Nah, kapan dia kurang dari 0? Ketika c kuadrat dt kuadratnya itu kurang dari dx kuadrat ditambah dy kuadrat ditambah dz kuadrat. Ya. Nah, sehingga dari sini itu kita bisa ambil ya bahwa untuk ds kuadrat itu lebih besar daripada 0. Nah, kalau kedua ruas ini kita bagi dengan dt kuadrat ya. Kita bagi dengan dt kuadrat, maka ini kasus untuk ds kuadrat lebih besar daripada 0 ini akan terjadi ketika c kuadrat atau kecepatan cahaya itu lebih besar daripada kecepatan ruangnya ya. Ini kan dx kuadrat per dt kuadrat itu sama dengan dx dt kuadrat. Artinya ini sama dengan vx kuadrat ditambah vy kuadrat tambah vz kuadrat. Jadi kasus ds kuadrat itu lebih besar daripada 0 ketika kecepatan cahaya itu lebih besar daripada kecepatannya ya. Atau dengan kata lain, c-nya itu lebih besar daripada vektor kecepatan ya. Nah, ini biasa kita sebut sebagai time-like ya. Time-like. Kemudian yang kedua itu ketika ds kuadratnya itu sama dengan 0 ya. Ini terjadi ketika c kuadratnya itu sama dengan px kuadrat, atau saya langsung tuliskan saja. Ketika c kuadratnya itu sama dengan v kuadrat ya. Artinya c-nya itu sama dengan kecepatan spasialnya ya. Nah, ini biasa kita sebut sebagai light like ya atau null like. Ini biasa kita sebut sebagai light like, null atau null like ya. Dan ds kuadrat itu kurang dari 0 itu terjadi ketika c kuadratnya kurang dari kecepatannya ya. Atau dengan kata lain c-nya kurang dari kecepatan spasialnya. Ini biasa kita sebut sebagai space light. Jadi untuk ds kuadrat lebih besar daripada 0 ini disebut sebagai time light. Ketika ds kuadratnya sama dengan 0 itu disebut sebagai null light. Ds kuadratnya kurang dari 0 itu disebut sebagai space light ya. Nah, masing-masing ketiga kondisi ini itu memiliki artifices masing-masing ya. Dia memiliki artifices masing-masing. Oke, karena waktunya sedikit lagi, kita sudahi dulu untuk sesi yang kedua ini. Nah, selanjutnya kita akan coba jelaskan apa artifices dari ketiga kondisi elemen jar ini ya.